Namanya Putri Lestari, cewek yang cewek yang kuimpikan selama 3 tahun. Tiap kali melihatnya, hatiku selalu terpaksa berdebar kencang. Tapi dia begitu bersinar, sedangkan aku hanya orang biasa, tanpa status dan backingan. Bahkan masa depan pun tak kulihat. Rizky. Hello, Rizky. Pagi, Putri. Kok kamu sendirian? Andi mana? Oh, itu dia telat bangun. Jadi, kulihat kamu sepertinya agak lelah. Dia peduli padaku. Belakangan PR-nya agak banyak. Jadi, jangan terlalu keras. Jaga keseimbangan. Ada film nanti weekend. Kamu mau nonton bareng aku? Kenapa dia mengajakku nonton film? Oh, boleh. Pagi, Putri. Suka? Fajar, sudah ku bilang banyak kali. Aku nggak butuh ini. Makasih. Jangan dingin gitu. Putri, perasaanku padamu, kamu tahu kan? Putri, dia nggak suka Fajar kan? Rizky. Ngapain kamu ikut campur? Orang sepertimu nggak punya uang, backingan, atau status. Bicara saja nggak berani. Simut, dia benar. Aku memang nggak punya apa-apa. Fajar, tolong lebih sopan. Rizky itu temanku. Aku nggak mau kamu ngomong gitu. Putri, marahin aku. Demi orang kampung, kamu marahin aku. Memangnya dia lebih baik dariku? Memangnya dia kalah darimu? Fajar, Rizky lebih berani darimu. Lebih baik hati, lebih rajin. Memangnya kalah darimu? Kamu cuma bisa pakai uang dan statusmu untuk pamer. Orang-orang harusnya tahu diri. Jangan jadi gangguan. Lepaskan! Aku keterlaluan. Aku keterlaluan. Kalau aku bukan anak yatim, kalau aku punya status, bekalan, dan keluarga, mungkin aku bisa dengan bangga mendekatimu, terang-terangan berdiri di sisimu, menjelaskan pada dunia, aku suka kamu. Pegang. Tapi aku gak punya apa-apa. Kamu tahu, tiap kali kamu senyum, aku merasa itu cahaya terhangat di dunia. Tapi aku juga tahu orang sepertiku gak pantas punya cahaya itu. Maaf Putri, aku gak boleh menghambatmu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Kamu pantas dapat yang lebih baik, yang bisa memberimu hidup yang aman dan masa depan yang bahagia. Mungkin mulai hari ini aku harus menjauh darimu. Bukan aku gak mau dekat kamu, tapi aku gak boleh jadi bebanmu. Terdeteksi dalam hati. Pemilik sistem keinginan kuat. Selamat pemilik sistem berhasil terikat sistem identitas super. Akan diberikan secara acak 1 identitas. Sistem identitas super. Kemudian selesai. Pemilik sistem, kamu adalah anak haram orang terkaya Kota Bahari. Anak haram orang terkaya? Ini kok bisa? Aku kan anak yatim. Permisi, Anda Tuan Rizky Pratama? Hah? Saya? Anda siapa? Saya asisten Tuan Surya Pratama. Saya Aditya. Kami sudah lama mencari Anda. Akhirnya kami menemukan Anda. Ayahanda Anda, Tuan Surya Pratama, sudah meninggal dunia. Hah? Surya Pratama? Jangan-jangan yang lagi heboh di seluruh kota itu orang terkaya Surya Pratama? Katanya Surya Pratama itu tewas karena bunuh diri. Menurut wasiatnya, Anda pewaris tunggalnya. Kami harap Anda segera pulang untuk mengurus urusan berikutnya. Sistemnya nyata. Aku benar-benar anak haram orang terkaya. Rizky, anak orang terkaya? Sialan, Kak Rizky. Aku nggak nyangka sih, kamu jago banget nembunin ya. Sudah. Anak orang terkaya. Jangan ngawur, dia anak yatim. Tuan, jaga ucapan Anda. Identitas Tuan Rizky sudah diverifikasi dengan tes DNA. Tidak diragukan lagi. Jika Anda terus berkata kasar, pengacara kami akan membahas akibatnya. Pak Aditya, saya masih ada urusan kampus yang perlu diurus. Bisa tunggu sebentar? Oh, tentu. Silakan. Rizky,
Kamu beneran anak orang terkaya? Oh, aku juga baru tahu. Putri, aku mungkin harus pergi urus sesuatu. Mungkin beberapa hari baru kembali. Kak Rizky, statusmu keren banget ya. Nanti kamu harus jaga aku ya. Udah. Rizky, kamu gak apa-apa. Tenang, aku nggak apa-apa. Silakan. Rizky, benar nggak apa-apa? Selamat datang, Mas Rizky. Mas Rizky, ini surat warisnya. Silahkan tanda tangan. Baik. Tuan Muda, total warisan Anda 180 triliun. Berapa? Termasuk uang tunai, properti, tanah, dan aset-aset lainnya. 200 miliar dolar? Apa artinya? Aku bahkan tak bisa bayangkan. Tuan Muda, ini saham Tuan Surya di grup sebanyak 51%. Menjadi pengendali utama grup. Saham 51%? Artinya, aku akan menguasai seluruh grup. Tapi, apa aku benar-benar mampu? Ini kontrak akuisisi properti. Grup kami sedang berencana membeli gedung senilai 3 triliun rupiah sebagai kantor pusat. Silahkan tanda tangan. 3 triliun rupiah? Apa ini terlalu mewah? Ini rencana strategis grup untuk masa depan. Kantor pusat baru akan mampu meningkatkan citra grup dan daya saing. Sepertinya, aku harus benar-benar menyesuaikan diri. Bukan hanya pewaris, tapi juga pengambil keputusan. Misi sebagai anak haram Surya Pratama, segala hartanya. Kau harus lidiki sebenarnya sebab kematian ayahmu. Cari tahu penyebabnya. Jangan-jangan Surya Pratama, orang terkaya Kota Bahari, dibunuh. Ayah, sebenarnya kamu orang seperti apa? Lalu, apa penyebab kematianmu? Bagaimanapun, akan ku cari tahu. Asisten Aditya, tadi aku lihat di internet Surya, ayahku meninggal karena serangan jantung. Aduh, iya, Tuan Muda Besar. Tuan Besar memang punya penyakit jantung. Tapi demi perusahaan, beliau masih bekerja siang malam. Alasan Aditya sepertinya masuk akal. Tapi karena sistem memberikan komisi, berarti kematian Surya Pratama tidak semudah serangan jantung. Beliau kerjakan sendiri, makanya jadi begini. Asisten Aditya, apakah kondisi kesehatan ayahku selalu kamu yang urus? Benar, Tuan Muda Besar. Dokter pribadi dan manajemen kesehatan Tuan Besar semua saya yang atur. Kalau gitu, ada apa dengan penyakit jantung ayahku belakangan ini? Itu kondisi kesehatan Tuan Besar sebenarnya cukup stabil. Mungkin karena tekanan kerja akhir-akhir ini terlalu berat, jadi kondisinya tiba-tiba memburuk. Mungkin orang ini sembunyikan sesuatu. Sepertinya tak akan dapat petunjuk dari dia. Tuan Muda, karena Anda kembali untuk mewarisi warisan, Tuan Besar, Anda harus hati-hati. Asisten aja, apa maksudmu? Saya hanya mau mengingatkan Anda, di dalam grup ada orang yang tidak terlalu ramah padamu. Contohnya? Ini saya tidak tahu harus bilang apa. Hati-hati saja. Anda kan asisten andalan ayahku. Sekarang juga begitu peduli padaku. Aku merasa terhormat sekali. Tuan Muda, bicara terlalu jauh. Ini memang kewajibanku. Asisten Aditya, jika suatu hari aku menemukan ada yang sembunyikan sesuatu soal ayahku, menurutmu aku harus bagaimana? Tuan Muda, Tuan Muda, apa maksud Anda? Oh, tidak apa-apa. Aku hanya bertanya saja. Kalau tidak ada lagi, silahkan kembali bekerja. Kalau ada perlu, akan kubilang. Baik, Tuan Muda. Orang ini pasti punya masalah. Kayaknya harus cari jalan lain. Waduh, pantas saja rumah orang terkaya.
Dekorasi ruang tamu ini harganya miliar, bahkan triliunan ya. Hidup orang kaya sederhana sekali. Bahkan mangkuk makan pakai mangkuk emas. Furniture sebanyak ini harganya ratusan miliar ya? Lebih. Pianonya saja triliunan. Ini yang dulu digunakan Beethoven. Digunakan Beethoven? Tuan muda, Anda sudah mewarisi semua. Bukan hanya perusahaan, tapi juga semua harta Tuan besar. Semua barang di rumah ini sekarang semua milik Anda. Seperti properti Villa Anggrek Ungu ini, Tuan besar masih punya puluhan. Puluhan? Ini berapa harganya? Adik ya. Siapa suruh kamu bawa orang ini ke rumah? Nyonya, Tuan Muda Besar. Dia juga putera Tuan Besar. Lagi pula, dia ditunjuk oleh wasiat sebagai pewaris tunggal. Menurut hukum, Tuan Muda Besar sudah menandatangani perjanjian wasiat. Dia sudah menjadi pengendali grup ini. Adik ya, jangan kira aku tak tahu apa maumu. Mau diwarisi harta Surya? Aku tak setuju. Aku pasti akan selidiki cara kalian merebut hartanya. Jilbab hitam di lengannya. Itu tanda duka atas Surya. Sikapnya kok bisa begitu dingin. Bahkan sampai bermusuhan. Jadi kamu Rizky. Surya tak pernah sebut namamu. Baru dia jelas sudah direncanakan. Bu Ratna, aku hanya kembali untuk melihat. Lagi pula, dia ayahku. Ayah, dia tak pernah mengakui kamu. Kamu cuma anak haram. Memangnya apa hakmu untuk mewarisi hartanya? Bu Ratna, soal hak waris, sepertinya bukan Anda yang putuskan, kan? Kamu pikir kamu bisa berbuat apa? Dengar ya, harta Surya hanya milik putraku, In Pratama. Andy, kamu lagi nonton buku akting itu ya? Lihat seberapapun, kamu gak akan jadi pelawak nasional. Kalian berdua dengar nggak? Kak Rizky ternyata pewaris tunggal Surya Santoso. Dia itu orang terkaya. Serius, Al? Kak Rizky, biasanya kelihatannya sangat biasa saja. Dasarnya sehebat itu. Kak Rizky beruntung banget. Ayahnya orang terkaya. Andai aku punya ayah seperti itu. Siapa yang gak mau ayah seperti itu? Siapa juga yang gak mau? Kak Rizky, loh kok kamu balik? Sudah cukup. Serius ya? Aku butuh bantuanmu. Rizky, perintah saja. Asal aku bisa, pasti kuusahakan. Ini, ada 2 miliar. Ambil saja. 2 miliar? Tuku? Ini banyak banget. Kak Rizky percaya kamu. Dia suruh ambil, ambil saja. Ambil, cepat. Kak Rizky, bilang saja, aku harus berbuat apa? Hidupku ini sekarang milikmu. Nggak sampai segitunya. Tapi ada risikonya. Tenang saja Kak Rizky, asal ada urusanmu, aku pasti rela berkorban, takkan ragu. Soal detailnya, nanti ku kabari via WA. Jaga rahasia. Paham, aku pasti diam. Aku pergi dulu. Aura Kak Rizky tadi sangat kuat. Aku sampai nggak berani napas. Betul. Kak Andy, Kak Rizky, langsung kasih kamu 2 miliar. Enak banget. Bisa ikut Kak Rizky, aku benar-benar beruntung. Ini kesempatan darinya, aku nggak boleh kecewakan dia. Kak Andy, duduk. Kak Andy, nanti kalau sukses, ajak kami juga ya. Iya, ajak kami juga. Hehehe, tenang saja, biarin aku. Aku dekat sama Kak Rizky loh. Kak Andy, ajak aku juga dong. Aku juga mau ikut Kak Rizky. Tergantung kamu deh. Sini. Kak Andy. Kalian dengar nggak? Rizky Pratama ternyata dia pewaris keluarga Pratama. Katanya dia mewarisi seluruh grup Pratama. Tahu gini, aku sudah ngejar dia. Gak nyangka dia humble banget. Tapi backgroundnya sehebat itu. Aduh. Iya. Biasanya dia kelihatannya humble banget. Ternyata backgroundnya sehebat itu. Putri, kamu dan Rizky kan akrab banget. Setelah mewarisi keluarga Pratama, apa dia sudah kuduga.
Dia kan pewaris orang terkaya. Mana mungkin masih ingat kamu? Apa benar begitu? Apa aku salah menilainya? Apa sudah melupakan aku? Putri, masuk. Hai. Waduh, itu edisi terbatas, Royce. Katanya cuma ada beberapa di dunia. Harganya ratusan miliar. Putri beruntung banget ya, bisa naik mobil segitu. Rizky Pratama ganteng banget. Kaya lagi. Juga berkelas. Kamu kan bilang dia orang kampung, dasar kampungan. Siapa sangka, dia anak orang terkaya. Dia sembunyi banget. Aku benar-benar buta. Tahu gini, pasti ku kejar mati-matian. Iya, kalau tahu dia anak orang terkaya, siapa yang nggak ngejar? Kalau dapat dia, bukannya langsung naik kelas. Iya, kesempatan sebaik ini malah Putri yang dapat untung. Rizky, kamu mau bawa aku kemana? Aku ajak kamu makan. Kamu mau ke restoran mana? Semua restoran di Bahari, pilih saja. Rizky, kamu sepertinya jadi agak beda. Enggak. Aku nggak berubah. Aku masih aku. Sekarang aku punya kondisi yang lebih baik untuk merawatmu lebih baik, agar kamu bisa hidup lebih baik. Tri, kamu mau jadi pacarku? Statusku sekarang nggak pantas buatmu. Enggak, Putri. Di dunia ini nggak ada siapapun yang lebih pantas darimu. Di saat paling susah dan paling sepi, kamu yang selalu ada di sisiku. Aku suka kamu apa adanya. Kebaikanmu, keteguhanmu, dan senyummu. Itu semua yang paling nyata bagiku. Aku bersedia membuktikan seumur hidupku kalau kamu satu-satunya pilihanku. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kenapa kamu nggak bilang lebih awal? Kalau kamu bilang lebih awal, mungkin aku sudah setuju. Putri, asal kamu mau, aku bersedia seumur hidupku membuktikan kalau kamu satu-satunya pilihanku. Maaf Rizky, aku nggak bisa setuju. Putri, kenapa? Statusku sekarang sudah cukup, kenapa masih menolakku? Status dan kedudukan tak penting. Aku tak mau kamu karena statusmu sebagai anak orang terkaya, lalu kehilangan dirimu. Tapi aku cuma mau kamu hidup lebih baik. Aku tak mau kamu menderita. Hidup terbaik bukan uang dan status. Tapi kamu bisa benar-benar jadi dirimu. Ada apa? Mas Rizky, mobil kita dihalangi. Rizky, mobil itu. Cepat mundur! Aduh, awas. Putri, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Putri! Putri! Kenapa? Putri! Keluarga, tunggu di luar. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Status dan posisi tak penting. Aku tak mau kamu karena statusmu sebagai anak orang terkaya. Kamu lupa diri. Aku cinta kamu. Sistem, keluar kau! Sistem, keluar kau! Asal Putri selamat, aku rela tidak mau status pewaris ini. Sistem, keluar kau! Siapa yang melakukan semua ini? Akan kubuat dia membayarnya.
kampungan. Hai. Halo teman, aku Putri Lestari. Barangmu banyak ya, biar aku bantu. Sini. Aku ikut. Asrama di sana, aku antar. Ayo. Putri, janji sama aku. Jangan kenapa-kenapa. Dok, bagaimana kondisinya? Pasien sedang memarahi banyak darah, kondisinya sangat kritis. Meskipun di RS kami ada golongan darah yang cocok, tapi kondisinya agak rumit. Dengan teknologi dan peralatan yang kami miliki sekarang, peluang operasi berhasil kurang dari 30%. Apa ada cara lain? Ada sih, kalau bisa panggil Dokter Budi dari ibu kota, mungkin masih ada harapan. Dia adalah dokter bedah terbaik di negeri. Dia ahli untuk kasus rumit seperti ini. Dokter Budi bukan orang sembarangan yang bisa dipanggil, karena statusnya sangat istimewa. Apalagi waktu kita sangat terbatas. Aku takut pasien tak akan bertahan. Aditya, aku tak peduli caramu. Setengah jam, Dr. Budi harus di sini, di ruang gawat darurat RS Utama Kota. Kalau gagal, jangan muncul lagi di depanku. Baik Mas Rizky, saya segera atur. Pasti selesai. Nah, Dokter Budi bukan sembarang orang yang bisa dipanggil. Sebaiknya kamu siaplah. Saya cari Dokter Agus sekarang. Lihat apa bisa menstabilkan kondisinya dulu. Aku baru dapat hak waris Surya Pratama, lalu langsung kecelakaan. Ini bukan kebetulan. Siapa dalangnya sebenarnya? Apa ini karena hak warisku? Atau berkaitan dengan pembunuh Surya Pratama? Halo, Andi. Aku urus sesuatu. Putri, kamu harus bertahan. Ku harus bergerak lebih cepat. Kalau tidak, jangan harap bisa cari tahu penyebab kematian Surya. Takutnya aku sendiri. Kecelakaan ini pasti bukan kecelakaan. Dalang dibaliknya, siapa sebenarnya? Maaf, Tuan Muda, saya terlambat. Dr. Budi, kali ini saya mohon bantuannya. Jangan sungkan Mas Rizky, bisa membantu Mas Rizky adalah kehormatan saya. Saya akan mengorbankan nyawa ini untuk melawan malaikat maut dan membelanya. Kelihatannya, Miss Putri ini sangat penting bagi Tuan Muda. Hentikan! Jika kamu memotong dan benar-benar melakukannya, pasiennya takutnya benar-benar tak akan selamat. Siapa sih kau? Berani bicara begitu padaku? Dr. Agus Wijaya ini ahli bedah terkemuka RS Utama Kota. Kamu pikir kamu siapa? Lihat siapa dia, Dr. Budi, legenda medis. Hah? Dokter Budi? Kenapa Anda di sini? Mulai sekarang, saya yang ambil alih. Operasi segera dimulai. Semua dengan perintah saya. Dokter Budi, dengan Anda yang bertindak, pasti berhasil. Kalian bantu saya di samping. Baik Pak, pasti kami bantu, sekuat tenaga. Ceritakan kondisi pasien. Saat pasien baru tiba, ada pendarahan otak, organ-organ dalamnya rusak, kondisinya sangat kritis. Benar. Kok bisa? Semua indikatornya sudah normal. Ini keajaiban medis. Ini mustahil. Tadi pas datang masih kritis. Ini kok bisa? Pasien sudah aman. Tidak perlu operasi. Tuan Muda, Miss Putri, orang baik pasti akan selamat. Dia pasti akan selamat. Jangan terlalu khawatir. Asisten Aditya. Tuan Muda Besar, ada apa? Aku baru warisi harta. Langsung kecelakaan mobil. Asisten Aditya, apa tidak merasa semua ini terlalu kebetulan? Tuan Muda, kamu curiga padaku. Aduh, aku setia pada Tuan Muda dan Tuan Besar. Sangat setia. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Aku tak bilang curiga padamu. Sistem menyuruhku cari tahu kebenaran kematian Surya Pratama. Tapi sejauh ini, baik Aditya dan Ratna, atau adikku yang belum pernah kulihat, bahkan orang dalam grup, semua jadi tersangka. Tapi, justru karena mereka tak sabaran, aku jadi punya celah.
Begitu Putri sadar, aku harus cari tahu kebenarannya. Dr. Budi, bagaimana keadaan Putri? Kesembuhan ajaib. Ini sungguh kesembuhan ajaib. Mohon jelaskan, Dr. Budi. Mas Rizky, tadi saya periksa catatan penerimaan Miss Putri. Lukanya sangat parah. Tapi, begitu saya masuk ruang operasi, ternyata lukanya hampir sembuh. Apa? Bukan, bagaimana mungkin? Dr. Budi, bagaimana mungkin? Orang yang terluka begitu parah, kok bisa sembuh secepat ini? Dr. Budi, Anda yakin dia sudah selamat? Makanya saya bilang, ini kesembuhan ajaib. Mas Rizky, karena Miss Putri sudah selamat, saya permisi dulu ya. Dr. Budi, terima kasih ya. Nanti saya akan berterima kasih langsung. Nggak usah. Dr. Budi, saya antar. Mari, Pak. Silakan, Pak. Syukurlah, Putri selamat. Aneh. Di waktu bawa Putri ke sini, dia kan terluka parah. Tapi dokter Budi bilang dia sudah sembuh. Jangan-jangan karena sistem. Syukurlah. Nggak nyangka sistem punya fitur ini. Dok, bagaimana bacaku? Dokter Budi seharusnya sudah bilang kan, dia sudah tidak apa-apa, tapi badannya masih lemah. Harus rawat inap untuk diamati. Dan selama ini, harus ada yang temani dia. Aku akan temani dia. Aku tak akan biarkan dia sendirian. Putri, udah bangun? Perasaanmu? Aku mimpi di mimpiku, aku nggak nemu kamu. Jangan ngomong gitu. Aku akan selalu di sisimu. Aku tak akan biarkan kamu nggak nemu aku. Baik. Kata dokter, kamu masih perlu istirahat beberapa hari. Tugasmu selanjutnya, istirahat yang baik-baik. Jangan pikirin apa-apa. Rizky, aku merasa aku sepertinya nggak apa-apa. Nurut ya. Istirahat yang baik-baik. Jangan pikirin apa-apa. Ya, biar aku yang ngurus. Baik. Kamu sudah beberapa hari nggak makan. Aku pergi beliin makanan enak ya. Pergi ya. Baik. Tunggu aku ya. Putri, siapapun yang berani menyakitimu, ku tak akan membiarkannya. Hati-hati, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jangan sungkan, Pak. Aku tak berbuat apa-apa. Sampai jumpa. Sudah kubilang, remnya mati. Kalian siapa? Mau apa kalian? Remnya mati. Beraninya bohong untuk menipuku. Kubuatkan sekali lagi. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu menabrak Rizky dan Putri? Bicara! Ngomong ya? Baik. Kalau begitu, biar kau tahu apa itu akibat. Siapa the fuck kau sebenarnya? Kalau nggak ngomong, di kehidupan selanjutnya nggak bisa ngomong lagi. Sialan! Masih keras kepala ya? Aku mau lihat seberapa lama kau bisa keras kepala. Kesiakan, enak banget. Cepat. Kak Andy, kamu mau ngapain? Orang ini hampir membunuh Kak Rizky. Kak Rizky baru saja telepon. Dia sudah di jalan. Tunggu dia datang dulu. Ya sudah. Dasar bocah, dasar anak kecil. Cepat lepaskan aku. Waduh, emosi. Hari ini, Timos. Kak Rizky. Kamu, gak mungkin. Kok apa? Sama sekali. Bicara. Oh, kamu. Sudah ku bilang, cuma remnya mati. Gak ada yang sewa aku. Cepat suruh mereka lepasin aku. Kamu mau ngapain? Mau ngapain?
Sekarang mau bicara? Sudah mau bicara? Lukamu sekarang setiap detiknya mengeluarkan darah 20 ml. Pada orang normal, kalau kehilangan darah lebih dari 1000 ml akan shock. Kalau lebih dari 2000 ml sudah tak tertolong lagi. Jadi, sekarang tergantung padamu. Jawab pertanyaanku, biar ku bekukan darahmu, atau tetap diam dan lihat dirimu mati karena kehilangan darah. Cepat, cepat, bekukan darahku. Aku bicara. Aku akan bilang semuanya. Aku belum mau mati. Kalau begitu, kita lihat jawabanmu. Apa akan membuatku puas? Baiklah. Aku mengaku ada yang memberiku 100 juta rupiah untuk membuatkan rem mobilnya mati. Siapa? Aku juga nggak kenal. Dia? Itu dia. Bukan dia. Kalau gitu, dia? Juga bukan. Orang itu, saat dia mencariku, meski pakai masker, tapi aku ingat matanya. Foto yang kamu tunjukkan, orang-orang ini, semua bukan orang itu. Bukan Aditya, juga bukan Ratna. Jadi, orang yang mau membunuhku, siapa sebenarnya? Tuan Muda, saat Anda kembali, Anda akan mewarisi warisan Tuan Besar. Anda harus waspada pada beberapa orang. Asisten Aditya, apa maksud Anda? Saya hanya ingin mengingatkan Anda, di dalam grup ada beberapa orang yang tidak begitu ramah pada Anda. Jangan-jangan Aditya itu orang sendiri. Dia punya alasan terpaksa, jadi tak bilang yang sebenarnya. Yang sebenarnya memimpin semua ini adalah orang-orang di dalam grup. Yang aku tahu, yang aku tak tahu, sudah aku bilang semua. Kepalaku pusing sekali. Cepat antar aku ke rumah sakit. Sayangnya, karena aku tak punya foto orang-orang grup. Kalau tidak, kalau aku kasih kamu fotonya, apa kamu bisa mengenal? Kalau lihat matanya, aku seharusnya bisa. Kak Rizky, mau ke Ares? Baik, kamu tinggal. Dimas, tolong kamu. Antar dia ke Torres. Awasi dia. Jangan sampai ada yang tahu kabar dia. Baik, Kak Rizky. Yo. Paham. sepertinya grup ini lebih rumit dari yang kukira. Kak Rizky, perintahmu sudah selesai. Baik. Selanjutnya, saatnya menghadapi orang-orang grup itu. Kak Rizky, Putri Lestari gimana? Nggak apa-apa. Dokter suruh dia istirahat beberapa hari, nanti sembuh. Syukurlah. Kak Rizky, menurutmu gimana soal ini? Dulu aku punya beberapa orang tersangka. Tapi dari sikap supir tadi, kayaknya nggak bohong. Tapi Pak, fotonya, dia nolak semua. Berarti tebakanku sebelum mungkin salah semua. Belum tentu juga. Maksudmu apa? Mungkin pelakunya memakai penutup wajah. Bisa jadi. Atau dia suruh orang lain untuk hubungi sopir truk ini. Kamu benar-benar membukakan mataku. Andy benar. Berarti suspisi Ratna dan Aditya belum bisa dikesampingkan. Dan juga, yuk, temani, aku ke grup ini. Bukankah kau disuruh langsung menyelesaikan orang itu? Aku langsung mengirim orang ke rumah supir itu. Nggak nyangka dia kabur secepat itu. Kalau dia kabur, masih aman. Kalau sampai ditangkap oleh orang Rizky. Tenang, Pak. Aku pasti cepat menemukan sopir itu dan membereskan dia. Kalaupun aku ketahuan, aku juga pasti tak akan melibatkan Anda. Rizky, jangan cari masalah. Kalau enggak, aku tak keberatan menyuruhmu pergi sekarang menemui ayahmu. Rizky di kantor. Harus bilang apa, harus berbuat apa. Kamu tahu kan? Baik, saya paham. Wah,
Pertama kali aku masuk ke grup langit. Perusahaan nomor 1 Kota Bahari ini memang megah sekali. Kak Rizky, gedung sebesar ini semua milik grup langit. Bukan cuma satu. Semua gedung yang kamu lihat, semua milik grup langit. Hebat Kak Rizky. Bukan, dulu aku sering dengar senior-senior ngebragas bilang dia masuk grup langit gitu-gitu. Waktu itu aku iri banget, sampai nggak tahan. Aduh. Kalau kamu mau, kamu bisa datang kerja kapan saja. Kamu kan sekarang asisten direktur utama. Itu artinya posisimu di atas semua orang. Kak Rizky, nggak usah basa-basi. Mulai sekarang, nyawaku sudah jadi milikmu. Kamu suruh apa, aku lakukan. Yuk. Berhenti! Mau apa? Kamu cuma satpam, ngapain sih? Ini direktur utama. Grup langit kalian. Beraninya kamu halangi direktur utama, kamu gila. Benar-benar konyol. Direktur utama grup langit? Dengar ya, direktur utama grup langit sudah mati. Jangan-jangan dia itu hantu. Atuh. Kemarin kamu seharusnya lihat aku kan? Maaf ya, nggak pernah. Jangan akrab-akraban ya. Cepatnya. Bocah, pukulan sebesar gantungan kunci. Pernah lihat belum? Aku ini emang kemarah. Mau pergi nggak? Hentikan! Kurang ajar. Bagian keamanan kalian, kerjanya gimana? Hah? Bukankah sudah kuserahkan foto Mas Rizky untuk kalian? Kok Mas Rizky saja? Mas Rizky, saya salah. Saya tidak tahu diri. Satpam ini kemarin dia jelas lihat aku. Mana ada ingatan seburuk ini. Baru sehari sudah lupa. Tapi kayaknya ini orang dari grup langit. Mau memberiku pelajaran. Kak Rizky, satpam ini jelasin aja. Pasti ada yang suruh. Santai saja, aku mau lihat apa lagi yang mereka mau. Tuan Muda Besar, jangan marah. Orang bawahan ini, dia memang tidak tahu diri. Jangan sampai Anda turun ke levelnya. Mana mungkin aku turun ke levelnya. Tapi, kamu dipecat. Hah? Mas Rizky, jangan. Saya hanya nggak kenal Anda. Ya? Anda keterlaluan kan? Bosnya sendiri saja nggak kenal. Buat apa saya masih membiarkannya? Benar kan? Pak Asisten. Beritahu manajemen grup langit, setengah jam lagi. Ada rapat di ruang rapat. Juga, mulai hari ini, dia asisten saya. Bantu dia uruskan prosedurnya. Pak Asisten, itu, saya punya tanggungan keluarga. Saya tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Mohon, tolong bantu saya. Diam. Kak Rizky, keren banget tadi. Aku sampai terpesona. Ini baru permulaan. Tapi, seperti yang kakak bilang, di dalam grup langit ini memang ada masalah besar. Cuma seorang satpam, berani-beraninya bicara begitu. Kalau katanya di baliknya tidak ada dalang, aku nggak akan percaya. Kamu juga berpikir begitu? Kakak sekarang pewaris utama grup langit. Kalau belum resmi menjabat, sudah kehilangan wibawa. Untuk kakak, ini bisa jadi serangan fatal. Mereka pikir begini, aku akan mundur. Naif sekali. Waktu sudah dekat. Ayo, kita temui para manajer senior grup langit. Kak Rizky, aku ikut kakak. Kita lihat saja apa sih maunya mereka. Oke. Tapi kamu harus ganti baju dulu. Kak Rizky, manajemen senior perusahaanmu cuma ada 2-3 orang. Kelihatannya, mereka masih berniat untuk menyingkirkanku. Tuan Muda, para manajer senior sudah saya panggil semua. Tapi mereka semua sibuk. Hanya Pak Jaya dan yang lain yang sedang tidak sibuk. Makanya mereka datang. Tak apa. Yang tidak datang, tak perlu datang lagi. Hah? Tuan Muda? Maksud Tuan? Bukannya kamu bilang mereka semua sibuk? Gini saja. Tolong kamu ke sana lagi, beritahu mereka. 10 menit lagi, yang tak datang ke ruang rapat, bisa langsung berkemas. Tuan Muda,
Ini mungkin tidak pantas, kan? Kenapa, Asisten Aditya? Apa kamu tidak akan nurut? Kenapa, Asisten Aditya? Kamu nggak mau nurut sama aku? Aduh, Tuan Muda, jangan begitu. Saya periksa lagi. Tuan Muda. Sudah selesai? Tuan Muda, mereka semua itu teman ayah Tuan yang membangun bisnis ini. Para pendahulu. Tuan baru saja naik, langsung bertindak keras. Ini... Asisten Aditya, kamu juga bilang mereka pembangun bisnis ini. Sekarang bisnisnya sudah jadi. Mereka malah tak kenal bosnya. Buat apa aku masih membiarkan mereka? Kalau Asisten Aditya masih tidak pergi, maka ikut saja mereka dan berkemas pergi. Baik, Tuan Muda. Saya sampaikan lagi. Dasar orang pintar. Tadi mereka lihat aku dengan penuh sindiran. Sekarang malah nggak berani lihat. Takut api dari aku nyala di mereka. Kak Rizky, kamu begini. Nggak takut mereka balas. Mereka kan... Oh, begitu. Kalau gitu, nggak usah takut. Tuan Muda. Aku mau lihat Tuan Muda kita ini seperti apa. Aku mau lihat Tuan Muda besar kita ini seperti apa. Beraninya bicara besar, mau memecah para pendahulu semua. Pak Denny, akhirnya muncul juga. Tuan Muda besar, kami ini sudah tua. Kaki kami sudah kaku, jadi terlambat. Tuan tidak keberatan, kan? Tidak, kalau terlambat lagi, tidak usah datang lagi. Tuan Muda besar, baru menjabat, sudah sombong sekali. Apa tidak terlalu berlebihan? Berlebihan? Kalau begitu, pergi saja. Grup Langit tidak butuh orang yang tak patuh. Tuan Muda besar, pikirkan baik-baik. Kami ini bukan orang yang bisa kamu main-mainkan. Pak Denny sepertinya belum tahu di Grup Langit siapa yang berkuasa sekarang. Pak Denny sepertinya belum tahu siapa bosnya Grup Langit sekarang. Wakil Direktur Grup Langit. Meskipun hanya wakil direktur, tapi di dalam grup dukungannya sangat kuat. Jago membentuk kubu, anteknya juga banyak. Sepertinya dia yang pertama yang berani menguji saya. Pak Denny, Anda mau apa? Sekarang grup dipegang Tuan Muda besar. Dia yang pegang? Memangnya kenapa? Seorang mahasiswa yang belum lulus bisa mengelola grup Langit sebesar ini. Pak Denny, kan? Tuan Muda, ada yang mau? Aku penasaran. Apa kamu sudah terlalu lama di posisi ini sampai lupa siapa bos Grup Langit? Si Rizky ini demi kepentingan grup. Aku demi grup. Hadapi pewaris grup. Kamu tendang pintu, lalu mengancam. Itu namanya demi... Yang nggak tahu, pasti mikir. Grup Langit ini milik keluarga Wijaya, kan? Kalian pasti berpikir seperti Pak Denny, kan? Menganggap saya mahasiswa yang belum lulus, cuma bocah. Jadi, kalian pikir saya bisa kalian mainkan, kan? Diam! Kalian semua nggak tahu. Sekarang, aku punya 51% saham grup. Artinya, di Grup Langit, ku yang putuskan semuanya. Kamu cuma wakil direktur Denny. Aku pecat kamu. Siapa berani melawan? Rizky, Grup Langit bukan milik pribadi. Benar, betul. Direktur utama dulu bilang... Maaf ya. Wakil Direktur Denny. Ayah saya punya aturannya sendiri.
Aku, Rizky, juga punya aturanku sendiri. Kamu melanggar... Asisten Aditya, usir dia, suspend dia. Semua urusannya di grup. Mulai besok, aku tak mau lihat dia di grup. Baik, Tuan Muda. Mas Rizky, tenanglah. Pak Denny, dia tidak bermaksud begitu. Benar, Tuan Muda. Pak Denny hanya terlalu terus terang. Mulai sekarang, siapa berani membelanya, dia keluar. Ingat baik-baik. Di dunia ini, tanpa siapapun, tak masalah. Grup Langit, mulai hari ini, aku yang putuskan. Kak Rizky, tadi waktu kamu menghukum Denny Wijaya, aku di sebelahmu sambil memperhatikan reaksi manajemen senior lainnya. Meskipun kamu sekarang punya 51% saham grup, kamu masih saja terpojok. Semua ini aku sudah siap. Makanya aku panggil kamu bantu aku. Hei, yang mau pasti bisa. Aku yakin kita pasti akan mengungkap dalangnya. Bukan cuma mengungkap mereka, aku juga akan membuat mereka tahu apa akibatnya melawanku. Masuk. Tuan Muda, Denny Wijaya sudah dipecat. Bagaimana? Ada lagi yang perlu saya kerjakan? Asisten Aditya, kalau sempat, serahkan semua tugasmu kepada Andi Saputra. Hah? Tuan Muda. Sudah ku bilang, Andi Saputra jadi asistenku. Baik, saya paham. Mah, kok ibu buru-buru telepon aku pulang? Ngapain sih? Aku lagi makan sama teman-teman. Kamu seharian cuma tahu main-main sama teman-temanmu yang gak bermanfaat. Ibu suruh kamu pulang. Apa untuk main-main? Aduh, Ma. Kalau di rumah terus, nggak bosan banget. Aku kadang-kadang keluar buat santai. Rizky Pratama kemarin kesini. Rizky Pratama? Siapa? Menurutmu? Maksud ibu, si pecundang itu mau merebut harta dengan aku? Cuma dia. Si pecundang yang kuliahnya nggak lulus, beraninya bersaing denganku. Benar, baru saja dia menggunakan statusnya sebagai pewaris tunggal grup Langit dan mengadakan rapat di kantor. Pewaris tunggal, cuma anak haram. Tapi grup Langit, para bos tua itu juga ya, kita saja mereka nggak hiraukan. Masa mereka hiraukan si pecundang itu? Rizky Pratama kelihatannya biasa saja. Gak nyangka, ternyata caranya sangat tegas. Kalau Kevin setengahnya saja, aku nggak akan begitu khawatir. Rizky Pratama sekarang memiliki saham grup Langit sebanyak 51%. Sekarang, dia yang memegang kendali. Apa? Maksud ibu, ayah kasih grup Langit anak haram itu? Mungkin ayahmu merasa bersalah padanya. Yang paling dia salahkan itu ibu. Ibu jangan ikut campur. Ya aku urus. Kevin. Tenang saja. Aku pasti akan merebut kembali saham grup Langit. Mas Rizky, katanya Anda cari saya. Kamu Fajar Ramadan? Ya, saya Fajar Ramadan. Rizky Pratama. Kamu kenal? Kenal dong. Aku mau urus dia. Anda juga punya masalah dengannya. Aku juga. Coba katakan,
Baik, biar saya jelaskan Mas Rizky. Rizky Pratama, si brengsek itu, dia itu cuma orang kampung. Si brengsek? Dulu dia jadi satpam di depan sekolah kami. Itu saja. Jadi maksudmu Rizky Pratama itu orang hina yang jadi orang besar? Dulu dia penurut. Setelah tahu dia pewaris grup langit, lalu dia langsung berubah. Iya, Rizky si brengsek itu cuma beruntung saja. Dia cuma orang kampung. Hei, kan mengeluh. Coba katakan, apa caramu agar Rizky melepaskan saham grup langit kepada kita? Mas Rizky, itu aku... Jangan ragu-ragu. Ada cara apa? Ngomong aja. Mas Rizky, Anda tidak tahu. Rizky si pecundang itu, orang yang paling dia sayangi, siapa ya? Putri Lestari. Kita tinggal mengincar Putri Lestari. Sedikit usaha, dia pasti rela mengembalikan sahamnya pada Anda. Putri Lestari? Betul, dia cewek paling cantik di sekolah kita. Dia dan Rizky itu hubungannya nggak jelas. Tapi kalau begitu, apa nggak terlalu kejam? Lagi pula, Mas Rizky, kalau Anda mau ambil kembali saham Anda, ini cara terbaiknya. Sahamku? Baik, ikuti saja rencanamu. Tapi kita harus kemana untuk mencari Putri Lestari? Mas Rizky, aku dengar kemarin Rizky dan Putri Lestari kecelakaan mobil. Rizky si pecundang itu beruntung gak apa-apa. Tapi aku dengar Putri Lestari sekarang di rumah sakit. Kita tinggal suruh orang membawa Putri Lestari pergi. Begini, gak akan berhasil. Naik. Baik. Hei, Aditya ini kok gak ada keluhan sama sekali? Orang seperti itu justru lebih berbahaya. Udahlah, kita lanjut. Aku mau ke rumah sakit, antarkan makan ke Putri. Pas banget. Aku juga mau ke Dimas. Lihat-lihat sana. Supir truk itu sudah sadar belum? Ayo, waktu tidak menunggu. Kalau gitu, aku duluan ya. Yo. Putri, lihat. Aku bawa makanan enak. Aneh. Putri mana? Putri! Putri, kamu kemana? Kamu Rizky Pratama, kan? Kamu siapa? Putri di mana? Mau Putri aman? Serahkan saja saham grup langit kepadaku. Kalau enggak, seumur hidupmu, kamu enggak akan pernah bertemu Putri lagi. Berani sentuh dia, mu akan menyesal pernah lahir. Putri diculik. Sialan. Siapa sih? Pikir-pikir lama sekali. Kayaknya Putri di hatimu nggak penting juga ya. Sudah keputusannya? Kamu Kevin Pratama, kan? Kevin Pratama apaan? Nggak tahu. Kamu ngomong apa? Kevin Pratama. Kidnapping itu ilegal. Saran saya, masalah ini belum jadi kacau. Cepat kembalikan Putri. Sudah aku bilang, aku bukan Kevin Pratama. Kevin Pratama, kuberi kau waktu 3 jam untuk kembalikan Putri. Setelah 3 jam, aku tak akan ampuni. Hello? Kenapa, Mas Rizky? Masih tanya kenapa? Saride konyol. Rizky sudah tahu siapa aku. Kita harusnya cepat kembalikan dia ya. Sudah, Mas Rizky. Tenanglah. Rizky sekarang pasti tak akan gegabah. Kita masih punya waktu. Harusnya begitu. Sudah aku cari tahu, Kevin Pratama. Orang ini sangat impulsif, tapi dia penakut. Jadi, aku beritahu dia betapa seriusnya masalah ini. Kurasa untuk sementara, dia pasti tak akan berani melukai Putri. Apalagi dia takut pada Ratna. Aku harus cepat mencari Ratna. Kak Rizky. Kak Ipa mana? Oh, nggak apa-apa. Gimana situasinya di sana? Sopir truk itu sudah mengaku semua. Dari deskripsinya, Dimas sudah menggambarnya. Ternyata dia bisa gitu.
Pilihan kedua dia, setidaknya SMA seni. Ya kan? Kalau bukan karena dia gak lulus ujiannya, kita gak akan jadi teman sekamar. Itu dia. Bukannya ini Denny Wijaya yang dipecat itu, wakil direktur? Denny Wijaya. Dia cuma alat. Dalangnya orang lain. Sebelum aku masuk grup, Denny Wijaya sama sekali nggak kenal aku. Kok dia bisa tahu aku akan jadi pewaris? Lagi pula, dia bahkan cari supir truk untuk menabrakku. Maksudmu, di balik Denny Wijaya ada dalang? Benar. Denny Wijaya cuma sebuah pion. Yang main catur, Aditya Santoso. Bukan, kenapa dia melakukan hal ini? Aditya Santoso selalu ingin menyimbangkan Ratna dan Kevin, tapi dia tak bisa langsung. Jadi, dia membawa orang luar, aku, membuatku mewarisi saham grup. Lalu suruh Denny Wijaya habisi aku, lalu menyalahkan Kevin. Satu batu banyak. Hanya saja, dia tak menyangka aku selamat dari kecelakaan itu. Selamat pemilik sistem, Anda berhasil menentukan dalang pembunuh Surya Pratama. Hadiah 500 miliar yuan, transfer ke rekening pemilik sistem. Sistem, kamu kasih aku uang sebanyak ini. Buat apa? Aku harus selamatkan Putri sekarang. Misi pemilik sistem diaktifkan. Misi pemilik sistem diaktifkan. Penangkap dalang pembunuh Surya Pratama dalam 3 hari. Sistem akan melindungi pemilik sistem Putri Lestari Hidayah. Penangkap dalang pembunuh Surya Pratama dalam 3 hari. Penangkap dalang pembunuh Surya Pratama. Selama masa ini, misi pemilik sistem diaktifkan. Penangkap dalang pembunuh Surya Pratama dalam 3 hari. Sistem akan melindungi pacar pemilik sistem Putri Lestari Hidayah. Pacar pemilik sistem Putri Lestari Hidayah. Putri aman. Sistemnya bisa juga. Buktang, si tua bangka ini sungguh licik. Kak Rizky, lalu kita gimana? Karena dia suka main licik, kita balas saja. Surveil Denny Wijaya. Tiap gerakan Aditya Santoso. Baik. Wajah, cepat, cari solusinya. Oh enggak, kamu mati duluan. Aduh, Mas Rizky, jangan panik. Dia kan masih di tangan kita. Panik? Mana mungkin aku panik? Kak Aditya, saya sudah ikut kata kakak sengaja cari Rizky. Tapi kenapa kakak begitu? Apa ada maksud lain? Oh, saya sudah kehilangan posisi wakil direktur di grup langit. Tenang saja, kamu takkan rugi. Kak Aditya, bukan itu maksud saya. Sekarang sopir truk itu kemungkinan besar ada di tangan Rizky. Berarti saya... Kamu sudah ketahuan. Kalau supir itu mengaku, kamu akan ketahuan. Kalau kamu masih di grup langit, Rizky akan memanfaatkanmu untuk melacak sampai ke saya. Lalu saya harus bagaimana? Aku membawa Rizky ke grup ini. Tujuannya untuk memanfaatkannya, untuk menyeimbangkan Ratna dan Kevin. Nggak nyangka. Aku malah panggil musuh. Anak ini ternyata nggak gampang dilawan. Kak Aditya, lalu kakak apa rencana selanjutnya? Kalau saya nggak punya lagi posisi wakil direktur di grup langit, nanti banyak hal. Saya juga nggak bisa bantu kakak lagi. Siapa bilang kalau kamu keluar dari grup langit, nggak bisa bantu aku lagi? Maksud kakak? Si imut itu, Kevin Pratama. Dia menculik pacar Rizky. Dari apa yang aku tahu, dia nggak berani macem-macem sama dia. Kebetulan kamu dibalik. Begini caranya. Kak Aditya, apa ini terlalu berisiko? Berisiko. Kalau nggak ambil risiko sekarang, nanti kalau Rizky tahu, itu bukan soal berisiko lagi. Kak Adit, kalau begini, nanti kalau ada masalah, gimana dong? Aduh, kamu pikir masalahmu sekarang masih sedikit? Kalau sampai Rizky tahu, kamu juga ikut campur. Kamu pikir kamu bisa lolos? Baik, aku paham. Aku laksanakan sekarang. Rizky, aku bawa kamu ke keluarga Pratama. Bawa kamu ke... Apa lagi yang tidak kamu puaskan? Harus punya pikiran sendiri? Karena kamu tidak nurut. Jangan salahkan aku kejam.
Si tua bangka itu sungguh licik. Kak Rizky, lalu gimana? Begini, aku pergi ke kawasan Villa Anggrek Ungu. Soal sopir truknya, kamu bilang ke Dimas, biar mereka sedikit mengendur. Oh, Kak Rizky, aku paham. Ini namanya memancing ular keluar. Kayaknya kita nggak ada yang bisa dibahas, kan? Ratna, belum tentu. Mau Putri Lestari selamat? Serahkan saja saham grup langit kepadaku. Kalau tidak, kamu mungkin seumur hidupmu takkan pernah bertemu Putri Lestari lagi. Kayaknya kamu sudah tahu. Ini suara Kevin, kan? Nggak mungkin. Mana mungkin Kevin melakukan perampokan begini? Ratna, anak durhaka, salah ayahnya. Ayahku sudah meninggal. Kamu satu-satunya wali dia. Dia melakukan ini. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu datang ke sini untuk menuntutku. Mau apa kamu? Aku mau apa? Kamu seharusnya tahu. Pertama, perlu Kevin kembalikan Putri dengan selamat. 2, aku mau tahu semua tentang ayahku. Kamu seharusnya sangat mencintai ayahku. Kalau begitu, kenapa kamu tak mau memberitahuku detail? Juga seharusnya tahu, kematian ayahku bukan semudah kematian karena sakit. Kamu? Apa yang kamu tahu? Soal pacarmu, aku akan suruh Kevin mengembalikannya selamat. Tapi ayahmu hanya serangan jantung yang mendadak. Tidak ada apa-apa. Aneh sekali. Apa yang Ratna sembunyikan? Atau kematian Surya, Ratna atau Kevin juga terlibat dalamnya? Tapi kalau begitu, aku tak lihat siapapun di grup langit pakai baju hitam. Hanya Ratna. Kalau katanya dia hanya aktingnya ini terlalu jebak. Hari ini, aku harus buka mulut Ratna. Baik, karena kamu tak mau bicara, aku tak akan tanya lagi. Aku akan lapor ke polisi sekarang. Biar polisi menangkap Kevin Pratama. Lagian Kevin Pratama sudah dewasa. Waktunya membayar akibat perbuatannya. Jangan pergi. Kalau begitu, katakan semuanya. Aku bicara. Aku akan katakan semuanya padamu. Katakan, aku dengar. Ayahmu bukan serangan jantung yang membuatnya meninggal. Ternyata dia tahu. Setelah ayahmu celaka, Aditya langsung menghubungiku. Dan aku langsung juga ke rumah sakit. Lanjutkan. Jadi begini. Aditya, sebenarnya ada apa? Kok dia bisa tiba-tiba jatuh sakit? Nih, Ratna, Anda juga tahu, bos memang punya penyakit jantung. Belakangan ini, demi proyek baru di kawasan pengembangan selatan, dia lupa makan dan tidur, sering begadang. Sudah kubilang berkali-kali, tapi... Surya, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku dan Kevin bagaimana? Dokter, bagaimana Surya? Nih, Ratna. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi saat Pak Surya diantar ke sini, jantung. Ikhlaslah. Nyonya. Kok bisa begini? Bu,
Ratna, silakan lihat Pak Surya untuk terakhir kali. Aturan rumah sakit, kami harus bawa beliau ke ruang mayat. Surya. 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 Surya Pratama. Dasar tak tahu diuntung. Kok pergi begitu saja? Bangun! Aku nggak izinkan kamu pergi. Surya Pratama. Bu, Ratna, ada hal yang ingin saya sampaikan. Ada apa? Saat kami memeriksa tubuh Pak Surya, kami menemukan di tubuhnya sepertinya ada sisa obat jantung yang berlebihan. Apa katamu? Jadi, menurut kami, kematian Pak Surya mungkin bukan kecelakaan. Lalu, apa rencananya? Untuk mengetahui sebenarnya penyebabnya, mungkin perlu otopsi. Beraninya. Orang terkaya Kota Bahari harus dikuburkan dengan megah. Bagaimana bisa begitu hina? Tapi... Keluar. Aditya, apa kamu tahu sesuatu? Nyonya, jangan ikut campur. Lalu kenapa aku gak boleh tanya? Kamu kan takut aku tahu sesuatu. Aduh, Nyonya. Saya sudah 10 tahun mengiringi Puan Besar. Kok Nyonya curiga sama saya? Lalu tadi kenapa gak biarkan dokter otopsi Surya? Tahu, menurut dokter, Surya sangat mungkin dihubungi racun. Nyonya, ini demi kebaikan Nyonya. Demikian caramu? Selama hidupnya, Puan Besar sangat menjaga reputasi. Coba pikirkan, kalau dia diotopsi setelah mati, apa kata orang lain tentang grup langit kita? Dan bagaimana pandangan mereka pada Nyonya dan Tuan Muda? Lalu penyebab kematian Surya nggak penting. Kalau dia benar-benar dihubungi racun. Aduh, ini jangan sampai diketahui orang. Coba pikirkan, kalau sampai ketahuan, pihak berwajib akan turun tangan. Aset grup langit kita akan dibekukan. Kamu tahu kondisi grup kita kan? Jangankan dibekukan, 1-2 minggu, bahkan hanya beberapa hari, kita takkan sanggup. Nanti Nyonya dan Tuan Muda, aduh, takkan bisa ambil sepeser pun. Kamu yakin? Aduh, Nyonya, tenang saja ya. Masalah ini akan saya selidiki diam-diam. Begitu saya tahu siapa yang meracuni Tuan Besar, saya takkan membiarkannya. Surya. Jadi demi reputasi itu, demi warisan grup langit, kamu malah nurut sama Aditya dan membakar ayahku kan? Aku tak punya pilihan. Ratna, kamu bodoh! Tapi kata Aditya juga masuk akal. Kalau kita selidiki terang-terangan kematian Surya, grup langit pasti akan diselidiki. Dana dibekukan itu satu hal, grup langit reputasinya juga akan merosot. Grup langit, lagi pula itu ia seumur hidup Surya. Jadi kamu memilih menyembunyikan kebenaran, bahkan membiarkan Aditya selidiki diam-diam. Lalu apa hasilnya? Ratna, kamu mengambil jenazah ayahku hingga jadi abu. Sekarang semua bukti hanya tinggal abu. Aduh, Ratna sepertinya pintar. Tapi tak kusangka, hal sepele ini pun dia tak paham. Kalau ucapan Ratna semua benar, kemungkinan Aditya makin besar. Cukup, telepon Kevin Pratama. Suruh dia kembalikan Putri Lestari. Aku telepon Kevin sekarang, suruh dia kembalikan orangnya. Kevin, nggak angkat telepon. Apa katamu?
Rizky, jangan panik dulu. Aku kenal Kevin. Aku telepon dia lagi. Berdasarkan penyelidikan sebelumnya, Kevin Pratama meski sombong dan arogan, tapi selalu paling nurut sama Ratna. Itulah sebabnya aku mencarinya. Tapi kelihatannya, sepertinya aku terlalu optimis. Ratna, semua yang kubilang tadi, itu semua tergantung Putri selamat. Kalau Kevin berani sentuh Putri, aku takkan segan. Rizky, tenanglah. Putri pasti selamat. Kuharap saja. Kevin, jangan berbuat bodoh ya. Cepat, angkat teleponnya. Pasti pekundang Rizky itu sudah cari ibuku. Kalau enggak, ibuku enggak akan terus telepon aku. Kalau aku angkat, berarti harus lepasin Putri dengan selamat. Jadi saham grup langit tetap di tangan Rizky. Mas Kevin, angkat saja teleponnya. Angkat apanya? Fajar, kalau bukan karena ide bodohmu, apa aku akan jadi begini? Siapa? Siapa? Wakil Direktur Denny? Aditya, benar sekali. Kevin ini payah. Kartu anggalannya sudah di tanganku, tapi masih nggak tahu cara main. Tuan Muda Besar, Nyi Ratna yang menyuruh saya. Kok ibuku bisa tahu aku di sini? Tuan Muda, jangan urus itu dulu. Cepat, serahkan dia padaku. Silakan pulang. Kalaupun ibuku yang urus ini, harusnya dia suruh Aditya, bukan? Iya, tapi asisten Aditya hari ini ada urusan. Jadi Nyi Ratna suruh saya datang. Serahkan ke Denny juga boleh. Jadi, ini juga memberiku jalan keluar. Baiklah, dia serahkan padamu. Mas Rizky, tungguin aku. Mas Rizky, kukira akan sulit. Gak nyangka, gampang banget membodohi si bodoh ini. Cewek ini cantik juga. Sayangnya, sesuai rencana Aditya, aku belum bisa sentuh dia. Kak Adit, ceweknya Rizky, sudah kupegang. Selanjutnya, aku harus apa? Sopir truknya sudah ketahuan. Apa? Dia di rumah sakit, dijaga orang Rizky. Kalau aku nggak salah tebak, dia sudah buka mulut. Kamu sudah ketahuan. Kak Adit, aku kan ikut perintahmu. Sekarang aku ketahuan. Kamu nggak bisa tinggalin aku dong. Takut apa? Ceweknya Rizky, bukannya di tanganmu. Pergi ke rumah sakit. Buat supir itu diam selamanya. Lalu bawa ceweknya Rizky sembunyi di tempat lain. Si Rizky itu, apa dia lapor polisi? Takut apa? Jenazah Surya. Bukannya mau diurus. Aku sudah siapkan jebakan besar untuk dia. Dia nggak sadar. Sekarang orang di grup juga nggak suka dia. Aku tinggal gerakin sedikit posisi direktur utama grup ini. Dia takkan bisa pegang. Nanti kamu bisa muncul di terang benderang. Paham, aku ke rumah sakit sekarang. Syukurlah Rizky. Kan ku bilang, aku bisa membantumu. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kamu itu berbeda. Kamu selalu menanggung semuanya diam-diam, tapi tak pernah tunduk pada siapapun. Kali ini, aku tak akan biarkanmu sendirian hadapi semua ini. Berapapun sulitnya, aku akan selalu di sisimu, sampai semua ini berakhir. Kevin Pratama, kalau kau berani sentuh Putri Lestari, aku jamin kau akan menyesal pernah. Kalau begini, bukan jalan keluar.
aman. Gula, cari sekarang lokasi Putri. Baik, Kak Rizky. Hello. Halo, Kak Rizky. Aku dapat petunjuk. Kan kabar baik. Aditya. Dia ngapain? Si Aditya itu di kantor. Dia sudah pasang banyak jebakan. Detailnya belum aku ketahui. Lanjutkan penyelidikan. Ada apa-apa, langsung lapor aku. Baik, tenang Kak Rizky. Halo, Ratna. Apa Kevin sudah kembali? Rizky, Kevin sudah kembali. Lalu Putri? Hah? Katanya Kevin, Putri dibawa wakil direktur Denny membawa pergi. Wakil direktur Denny? Dia tidak menyerahkannya padamu. Kamu bilang siapa? Denny Wijaya dong. Baru saja dia mengambil Putri dari Kevin. Rizky, karena salah pahamnya sudah selesai, maka perbuatan Kevin apa tidak perlu ditindak lagi? Ratna? Denny Wijaya. Bukan orangku. Baru saja dia dikeluarkan dari grup langit. Apa katamu? Ratna, kabari Kevin. Kalau Putri kenapa-kenapa, katakan padanya. Bersiaplah menghadapi akibatnya. Bu ngapain? Nagetin aja. Kevin, kali ini kamu benar-benar berulah. Aku berulah apa? Dia kan sudah kulepaskan. Rizky mau apa lagi? Aku kan udah sentuh cewek itu. Kamu, diam. Bu kenapa mukul aku? Denny Wijaya sudah dikeluarkan dari grup langit. Hah? Kamu serahkan Putri padanya. Dia pasti akan memanfaatkan Putri untuk menjatuhkan Rizky. Nanti Rizky akan jadi korbannya. Kalau Rizky diserang Denny, bukankah itu bagus? Bukankah kita yang akan untung? Tian. Bu, Rizky itu kan cuma anak haram. Bu kenapa membelanya? Rizky, sejak masuk grup langit, dia terus menyelidiki kematian ayahmu. Apa? Kak Rizky, sinyalnya ketemu. Putri dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit? Kenny Santoso bawa dia ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Jangan-jangan... Harusnya ini. Daddy. Maafkan aku. Mereka bilang kamu mau bunuh aku. Awalnya aku nggak percaya, nggak nyangka kamu beneran. Mereka... Kok kalian tahu aku di sini? Kamu tanya itu karena kabar dia di sini. Itu Kak Rizky yang suruh kami sebarin. Kak Rizky. Denny Wijaya, sudah beres? Aku sengaja suruh Dimas Pratama mengungkapkan info supir truk mereka. Tujuannya biar mereka terbongkar. Gak nyangka Denny Wijaya malah langsung datang sendiri dan ketangkap basah. Aduh. Terus Putri Lestari? Tenang saja, dia aman. Coba cerita info kamu. Coba lihat sendiri. Nggak nyangka, masalah internal grup langit separah ini. Bukan cuma Denny Wijaya, ternyata banyak orang terkait dengan Aditya. Dia cuma asisten. Dia mau merebut kendali. Kak Rizky, tadi ke kantor Aditya sudah kulihat. Dia sudah nggak di kantor. Sudah kubuat orang telepon dia, tapi nggak bisa dihubungi. Aditya merencanakan semua ini. Berarti dia sangat cermat. Kurasa dia sekarang sudah tahu kalau dia ketahuan. Tentu saja dia takkan di dekat kita dan... Tapi jarinya sudah sebesar ini, pasti ada waktunya untuk ditarik. Maksudmu? Yo, kita ke rumah sakit dulu. Dari mulut Denny Wijaya, kita lihat bisa dapat info apa. Brengsek. Wah. Ini kan wakil direktur Denny. Kok kamu jadi sepertinya... Sebenarnya, waktu aku di grup, sudah kubilang, sikapmu. Mengusirmu dari grup, itu sudah aku ampuni.
Tapi sepertinya kamu tidak mengindahkan kata-kataku. Si Rizky. Jangan sombong. Kamu nggak sadar, cewekmu itu hilang. Saran aku, sebaiknya kamu nurut dan lepaskan aku. Oh ya? Siapa bilang cewekku hilang? Apa katamu? Rizky, kamu mau nipu aku ya? Aku bukan... Kudengar kalian membicarakanku. No, kok bisa? Ya, kok bisa? Aku kan sudah mengikatmu di bagasi mobil. Kok bisa kamu selamat-selamat muncul di sini? Kamu memang membuatku repot. Gak mungkin. Kalaupun kamu dibantu orang, tapi kamu kan kecelakaan, luka parah. Kok bisa gak apa-apa? Rizky, sebaiknya kamu jelaskan saja. Wakil Direktur Denny, kamu pikir rencanamu sempurna. Tapi sebenarnya, setiap langkahmu selalu dalam kendaliku. Apa maksudmu? Sebenarnya lukanya Putri sudah sembuh. Dokter hanya menyarankan untuk istirahat di RS beberapa hari. Sebenarnya dari awal dia tidak pingsan. Semua ini hanya untuk membantu rencanaku. Membantu rencanamu? Benar. Sejak Kevin pertama menculiknya, dia merekam bukti kejahatan Kevin. Saat kamu mengambilnya dari Kevin, dia juga merekam panggilanmu dengan Aditya. Kok bisa begini? Kamu pikir kamu pemburu, tapi sebenarnya kamu yang mangsa. Habislah. Semuanya tamat. Sepertinya drama ini saatnya berakhir. Ya, saatnya mereka membayar harganya. Gak nyangka ya, Aditya ini cuma asisten direktur utama. Tahun-tahun di Grup Langit, ternyata korupsi ratusan miliar. Andai aku sekaya itu. Lagi pula, posisinya di bawah 1 orang, di atas ribuan. Para manajer senior Grup Langit sepertinya juga cuma diam saja. Tidak berani melawan Aditya langsung. Kak Rizky, Denny Wijaya sudah ditangkap. Dia sudah mengaku orang-orang Grup Langit juga akan ditangkap. Tapi dalangnya Aditya Santoso masih bebas. Kita sekarang harus gimana? Sekarang aku sudah tahu penyebab kematian Surya Pratama. Aditya sudah merencanakan ini lama. Dia tak akan menyerah begitu saja. Sepertinya aku dan Aditya harus beradu. Rizky. Ada apa kami dipanggil sini? Rizky, bisa kita bicara? Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Ratna, para kita sepertinya semua sudah dibahas kan? Soal dia, aku nggak ada yang mau dibahas dengannya. Rizky, Kevin, dia sungguh sudah sadar. Aku undang kalian ke sini untuk minta maaf pada kamu dan Putri. Cepat! Cukup, Ratna. Kesabaranku yang terbesar padanya adalah agar dia jangan muncul di depanku lagi. Lagi pula, ada perbuatan harus menanggung akibatnya. Kalian harus bersyukur, Putri tidak apa-apa. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku tak akan seperti hari ini bicara dengan sopan. Cukup. Kalau begitu, kami pergi dulu. Rizky! Kevin, sepertinya kakakmu itu nggak akan masuk ke Grup Langit. Dia terus menyelidiki kematian ayahmu. Lalu kamu cuma bilang dia anak haram. Kamu, anak sahnya. Apa yang kamu lakukan? Jujur saja, si Aditya ini ternyata hebat juga ya. Departemen Penegakan Hukum Kota Bahari hampir saja memburu dia kemana-mana, tapi tetap tak ketemu sekalipun. Waktu misi sistem makin dekat, kalau tak bisa bereskan Aditya, misi saya akan gagal. Semua akan beres. Jangan dipikirin. Besok adalah pemakaman ayahmu. Kamu anak sulungnya. Harus semangat ya. Putri, kali ini kalau bukan karena kamu berani merekamnya, aku tak akan tahu harus berbuat apa pada Aditya. Kamu sudah berkorban begitu banyak, aku malah membuatmu bahaya. Jangan begitu.
Sejak aku memutuskan untuk bersama kamu, sejak itu sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Jalanmu adalah jalanku. Putri, makasih. Makasih. Selalu ada untukku. Konyol, ngapain banyak ngomong? Putri, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, Rizky. Hello? Apa? Kak Rizky. Sekretaris telepon. Gedung yang lagi dibangun itu roboh. Kita harus balik. Aku urus dulu. Ya. Yuk. Pak Eni, gedung baru yang baru kita beli yang akan jadi kantor pusat baru roboh dan ada korban tewas dan luka-luka. Gedung senilai 300 miliar rupiah, kok bisa saja roboh? Dan media, entah dari mana dapat kabar ini, langsung dibuat berita. Sekarang, Grup Langit sudah jadi trending topik. Banyak mitra bisnis meminta membatalkan kerjasama. Kalau begini terus, dana perusahaan pasti tak cukup untuk ganti rugi. Perusahaan bisa bangkrut. Tuan Muda, ini kontrak pembelian properti. Grup kita sedang berencana membeli gedung senilai 300 miliar rupiah sebagai kantor pusat. Mohon Tuan tekan. 300 miliar rupiah? Apa tidak terlalu mewah? Ini rencana strategis untuk masa depan grup. Kantor pusat baru akan meningkatkan citra grup dan daya saing. Aditya. Hebat juga siasatmu. Aku baru di sini. Udah kau siapkan bom sebesar ini? Berapa sisa likuiditas grup? Grup Langit hanya punya kurang dari 100 miliar likuiditas. Tapi kalau likuiditas ini semua digunakan untuk ganti rugi, proyek lain di grup tidak akan bisa berjalan. Kalau untuk memastikan proyek grup berjalan normal, berapa defisitnya? Minimal sekitar 200 triliun. Tidak ada cara lain lagi. Grup Langit bisa menolak atau menunda ganti rugi. Tapi masalah utamanya, sekarang Grup Langit sudah jadi sorotan. Kalau salah keputusan, bisa bangkrut seketika. Harus dibayar semua. Meskipun ini kejadian mendadak, tapi jangan sampai Grup Langit kita merugikan rekan bisnis. Aditya. Tanpa dia dari sistem, aku tak akan tahu cara melawanmu. Tapi, gimana aku jelasin dari mana uang ini? Oh iya. Grup Langit, cekin saja ada berapa aset dan proyek yang bisa dijual, termasuk propertiku. Yang bisa dijual, jual semua. Baik. Ini kontrak penjualan vilanya. Silakan tanda tangan di sini. Aduh. Kak Rizky, kamu jual rumahnya. Mau tinggal di mana? Tenang saja. Atasi masalah ini dulu. Nanti saja. Ada. Rizky. Ngapain kalian kesini? Soal Grup Langit hari ini, aku sudah dengar. Lalu kenapa? Aku rasa mungkin aku bisa membantumu. Kevin. Di kartu ini ada 300 miliar. Semua ini uang dari Surya. Aku tak pernah memakainya. Aku tahu uang ini mungkin kurang, tapi... Kenapa? Hari itu, setelah bicara denganmu di rumah, aku tiba-tiba sadar ada hal-hal yang jauh lebih penting dari uang dan reputasi. Aku takut kehilangan segalanya. Langit yang dibangun Surya, takut reputasi Surya rusak. Aku membuat keputusan yang salah. Ini juga usaha dariku.
Soal Kevin, dia jadi manja karena aku. Aku tahu hal yang tak bisa kau maafkan. Tapi sifat asli Kevin tidak buruk. Beberapa hari ini, dia selalu mengurung diri di kamar. Dia juga sangat menyesal. Aku tahu, meski usiamu tak jauh beda dengan Kevin. Tapi hanya pernah lihat pada Suri. Bagaimanapun juga, Kevin, dia juga saudaramu. Sebagai imbalannya, aku dan Kevin sudah sepakat. Diputuskan melepaskan warisan Surya. Kau akan jadi pewaris tunggal. Kami putuskan melepaskan warisan Surya. Kamu akan jadi pewaris tunggal. Tante Ratna, kamu... Bisa dengar kamu panggil Tante lagi. Sudah cukup bagus. Aku melakukan ini juga karena tak mau kamu kalah dari si Aditya, si tak tahu diuntung. Tante, tenang saja. Aku takkan kalah. Uang ini dulu. Tapi tenang saja. Aku pasti segera mengembalikannya. Baik. Acara pemakaman besok, Tante akan tunggu kamu datang baru mulai. Baik. Aditya, antara kita saatnya berakhir. Andy, pergi ke gedung yang roboh. Ya. Soal grup langit gimana? Bos, grup langit masih berjuang mati-matian. Membuat mereka bangkrut kayaknya nggak gampang. Siapapun, asal besar, tetap besar. Lagi pula, mereka perusahaan andalan Kota Bahari. Membuat mereka bangkrut juga bukan hal yang mudah. Tapi mereka sekarang hanya berjuang mati-matian saja. Uang di rekening grup langit nggak akan bertahan lama. Bos, Anda yakin besok di pemakaman Surya Santoso Anda mau datang? Nanti saya khawatir ada petugas hukum di sana. Sekarang semua perbuatan itu perbuatan Denny Wijaya. Tidak ada bukti yang menunjukkan saya terlibat di dalamnya. Kalau begitu, petugas hukum bisa apa dengan saya? Lagi pula, para manajer senior grup langit hampir semuanya sudah kubeli. Lagi pula, grup langit sekarang begini. Mereka hanya bisa mendukungku. Nanti, semua akan menimpanya. Aku mau lihat si bocah sialan Rizky itu bisa apa lagi. Rizky, kamu gugup? Sejak kecil aku tak kenal orang tuaku. Sekarang aku akan bertemu ayah yang tak pernah aku lihat. Meskipun katanya, pertemuan pertama di pemakaman. Katanya tak gugup. Tentu tidak mungkin. Tenang saja, ada aku. Iya Kak Rizky, ada kami. Rizky kecil sudah datang. Soleh malu, lupakan saja. Lagi pula Tante Ratna juga bilang, kamu gak punya pekerjaan. Setelah pemakaman, ikut aku kerja di grup saja. Benarkah? Makasih, Kak. Aku lebih suka kamu dulu. Yang bandel itu. Sudah, ke ayahmu dulu, beri sembahyang. Ayah yang tak pernah kulihat. Tenanglah, aku pasti akan mengungkap Aditya. Aku tak akan biarkan grup langit hancur di tanganku. Jika tidak ada lagi yang mau berduka, maka kita turunkan jenazah. Tunggu! Aditya, kenapa dia di sini? Kevin, tenang. Tante, tenang saja, ada aku. Saya, Aditya, dengan kesuksesan saya saat ini, semua berkat bantuan Pak Surya. Sebagai asistennya bertahun-tahun,
Hari ini saya datang untuk berduka, bukan berlebih. Saya tahu kamu salah paham padaku. Tapi yang sudah tiada itu yang terhormat. Kamu sekarang sudah meruntuhkan grup langit. Terus masih mau merusak upacara ini juga. Sebenarnya kamu mau apa? Ikut saja jadi pionku, kan lebih baik. Kamu lupa ya? Kalau aku tak menemukan kamu masih di sekolah. Dibully oleh Fajar Ramadan dan teman-temannya. Aku cuma mau memanfaatkanmu untuk menandingi Ratna. Aduh, wanita itu sulit dilawan. Gak nyangka, kalian malah bersekutu. Aditya, hukum itu adil. Tak ada yang lolos. Kamu pikir perbuatanmu itu sangat sempurna dan tak ada bukti? Bukti, Tuan Muda. Kalau punya bukti, gak akan berdiri di sini cuma melotot. Semuanya, kita semua sudah lama bersama Direktur Utama Rizky. Dan semua tahu, grup langit sekarang sedang dalam kondisi apa? Terancam. Sebagai asisten, aku tak bisa melihat Rizky merusak grup langit. Sekarang aku nyatakan, aku tawar 10 miliar untuk beli grup langit. 100 miliar? Banyak banget, beneran. Waktu puncak grup langit, nilainya ratusan miliar dolar. Kalaupun sekarang ada masalah, semua asetnya kalau dijumlahkan masih ratusan miliar dolar. Aditya ini gila ya, malah bilang 100 miliar untuk beli grup langit. Benar juga, tapi kulihat Aditya kelihatannya sudah siap. Mungkin dia sudah punya rencana. Tuan Muda, bagaimana menurutmu? Tuan Muda, bagaimana menurutmu? Aditya, jangan bermimpi di sini. Grup langit bernilai berapa? Apa kamu tidak tahu? Orang tak tahu diri sepertimu, jangan katakan 10 miliar. Bahkan 100 triliun pun, aku takkan menjual grup langit kepadamu. Ratna, kamu tidak berhak. Ratna tak berhak, lalu aku yang berhak. Maksud Ratna adalah maksudku. Jangan bermimpi. Wah, Tuan Muda, kamu sangat percaya diri ya. Tapi di saat ini, percaya diri bukanlah hal yang baik. Mas Rizky, menurutku, kata asisten Aditya ada benarnya. Iya, melihat kondisi grup langit sekarang, takkan lama mereka akan bangkrut. Mending sekarang saja lakuin. Dapat sedikit pun lebih baik kan? Orang-orang ini malah nggak sabaran. Semua keluar. Tuan Muda, grup langit, karena gedungnya roboh, harus bayar denda 200 triliun. Bisa bayar nggak? Kalau nggak bisa, grup langit akan dilikuidasi. Asisten Aditya sepertinya lebih percaya diri dariku. Wah, Rizky, aku malas ngomong sama kamu. Grup langit akan segera terbebani utang besar. Kamu mau gimana? Kecuali jual grup langit ke aku. Asisten Aditya, kamu senang terlalu dini. Tadi pagi, grup sudah selesai membayar semua denda dan kembali memulai pembangunan gedung. Rencana licikmu pasti gagal. Dari mana uang sebanyak ini? Kamu nggak tahu, makanya wajar kamu kalah. Karena ayahku sebelum meninggalkanku dana cadangan 500 triliun. Aku tak bisa lengkap sistem. Aku hanya bisa memakai nama si ayah yang nggak berguna itu. Rizky, soal ini kok aku nggak tahu? Bu Ratna, aktingnya harus tuntas kan? Kalau nggak, mana ada yang lupa diri dan mengungkapkan dirinya? Kamu mainin aku. Asisten Aditya si strategis. Tapi setelah Denny Wijaya ketahuan, kamu langsung panik. Seharusnya kamu nggak sebaris begitu. Besar kamu. Ngapain serakah banget? Bawa uang ini ke luar negeri. Nikmati hidupmu saja. Kenapa harus terus mengincar grup langit? Ayahku baik padamu, tapi kamu selalu mengincar hartanya. Orang sepertimu tak pantas jadi pemilik grup langit. Baik. Soal grup langit, anggap saja kalian menang. Tapi aku mau pergi. Kalian halangi aku. Oh ya? Rizky, kau panggil tim penegak hukum kembali. Lalu kenapa? Kau tak punya bukti aku bersalah. Aditya, sudah kubilang, hukum itu adil. Takkan ada yang lolos. Kau pikir rencanamu sempurna, tapi sebenarnya banyak celah. Takut apa, cewek Rizky? Bukannya di tanganmu. Kau ke rumah sakit, buat supir itu diam selamanya. Lalu bawa cewek Rizky sembunyi di tempat lain. Si Rizky itu, apa dia akan lapor polisi? Tak
Takut apa? Pemakaman Surya bukannya sudah dekat. Aku sudah siapkan perangkap besar untuknya. Dia bahkan tak sadar. Sekarang orang-orang grup juga tak suka padanya. Aku tinggal sedikit aksi. Posisinya sebagai direktur utama grup pasti takkan terjaga. Nanti kau bisa muncul di matahari. Cuma rekaman telepon kan? Hah? Memangnya itu bukti apa? Asisten Aditya mungkin belum tahu. Sebenarnya Denny Wijaya selalu curiga padamu. Jadi setiap kali kau telepon dia, semua direkamnya. Termasuk semua perintahmu untuknya. Bahkan, dia menyimpan bukti yang cukup untuk menuduhmu bahwa itu semua perintahmu. Dan bukti-bukti ini, semua dia serahkan ke tim penegak hukum demi dapat keringanan hukum. Brengsek! Asisten Aditya, waktu gedung itu runtuh, bukannya kau melihatnya dari dekat. Lagi pula, ini kan mahakarya Anda. Jangan ngawur, jangan ngawur. Asisten Aditya, perbuatanmu kemarin, hari ini sudah lupa? Aditya, Anda diduga melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan, mengancam keamanan publik, dan membocorkan rahasia perusahaan, dan berbagai kejahatan lainnya. Ikut kami sekarang. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Saham di tangan kalian semua, itu pemberian ayahku. Selama ini, kalian ikut Aditya Santoso, menghimpun banyak harta. Juga melakukan banyak hal yang merugikan perusahaan. Aditya Santoso membunuh ayahku. Dia tak akan lolos dari hukum. Mengingat dulu kalian menemani ayahku membangun bisnis ini, aku akan beri kalian kesempatan. Sebelum jam 12 malam nanti, semua yang kalian ambil dari grup langit selama ini, kembalikan semuanya. Dan serahkan kembali seluruh sahamnya. Kalau kejadian sebelumnya akan kuabaikan. Baik, Tuan Muda Besar. Sebelum jam 12 malam nanti, akan kami laksanakan. Kembalikan semua. Kembalikan semua. Kembalikan semua. Rizky, makasih. Udah balas dendam untuk Surya. Selamat pemilik sistem. Misi selesai sempurna. Misi identitas anak rahasia orang terkaya. Selain hadiah awal, hadiah tambahan. 1 rumah mewah pinggir sungai. 100 triliun rupiah tunai. 1 mobil supercar edisi terbatas. 1 kapal pesiar mewah. Waduh, hadiah sistem ini kaya banget ya. Punya uang sebanyak ini, buat apa jadi presidir grup? Belajar dunia aja lebih enak kan? Mikirin apa? Aku mikirin, akhirnya aku pantas membuatmu bahagia. Aduh, Rizky, kamu ngapain? Tante Ratna dan yang lain lihat loh. Biar mereka lihat, istriku. Aku takut dibicarakan orang.